Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih pagi hari ini? Halo Bu, warahmatullahi luar biasa. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita membuka pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat nantinya bisa bermanfaat dan kalian juga bisa memahami materi pembelajaran pada hari ini. Baik, mungkin dari perwakilan kelas ini bisa memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Asep Bu. Asep. Siapa tuh Asep? Mana Asep? Asep? Saya Bu, Septian Dwi Cahyo, biasa dipanggil Asep. Oke, Septian ya. Oke, Oke, Septian bisa dimulai untuk memimpin doa. Nggih, Bu, baik. Oke, teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Sampun, Bu. Terima kasih, Septian. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga kita bisa mengikuti dengan lancar ya kegiatan hari ini ya. Sebelumnya nih, apakah ada yang sudah mengenal dengan saya? Karena saya baru mengajar di sekolah ini, di kelas ini. Belum Bu, Belum kenal. Belum kenal ya sama saya. Padahal saya populer loh di sekolah kalian. Oke. Karena masih ada yang belum kenal, maka kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar nanti lebih enjoy saat pembelajaran. Karena juga ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak aruf. Begitu ya teman-teman ya? Kenal maka tak Berat sayang, Bu, berat. Aduh. Maksudnya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau kalian nggak kenal sama gurunya, maka kalian nggak akan disayang sama gurunya gitu. Oke, perkenalkan nama saya Holisa Zabilatus Amanah, bisa dipanggil Aca, kalian bisa panggil saya Bu atau Kakak ya, karena saya lihat kita nih umurnya sama loh, 11-12 lah ya. Kenapa kamu seperti tidak menerima jika saya tuh muda gitu ya? Oke, karena saya sudah memperkenalkan diri saya, maka tidak komplit bila saya saja yang memperkenalkan diri. Jadi saya juga ingin kalian memperkenalkan diri kalian dengan saya sekalian mengabsen kehadiran kalian. Oke, saya panggil nama siswanya terlebih dahulu. Yang pertama ada Septian Dwi Cahyo. Hadir orangnya yang tadi mimpin doa ya. Nggih, Bu, hadir. Lalu Wasilatul Maghfirah. Ini mana nih Wasila? Nggih Bu, hadir Bu. Wah, halus sekali ya suaranya Wasila ini memang. Selanjutnya ada Anissa Istiqlal. Mana nih si Anissa? Hadir Bu. Hadir Anissa. Dipanggil siapa nih? Dipanggil Nisa Sabian kah? Waduh, jangan dong Bu. Bisa dipanggil siapa nih Anissa? Ica Bu, Ica. Ya, oke. Halo Ica. Oh. Selanjutnya ada Tiara Aprilioni. Halo, mana Tiara nih? Halo, hadir Bu. Halo Tiara. Oke, ternyata sudah hadir semua. Dan di sini saya mengingatkan untuk kalian jangan lupa absen di MMP ya. Sudah absen semua kan? Sudah Bu. Sudah Bu. Bagus, anak rajin. Nah, jadi nih ya teman-teman sekalian, karena kita masih dalam keadaan online seperti ini, maka saya harap teman-teman tetap semangat nih untuk mengikuti pembelajaran daring ya. Dan juga kalian harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sesama teman dan sesama guru kalian. Di kelas saya ini, saya harap untuk kalian itu hadir tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran saya ya. Dan saya kasih toleransi keterlambatan itu 15 menit lah. Mungkin ada yang masih makan atau masih siap-siap gitu ya. 15 menit aja keterlambatannya. Jika dari kalian berhalangan hadir, kalian bisa cek sebelum pembelajaran berlangsung. Ya saya tahu kenapa kalian tidak hadir. Dan juga harus on cam ya teman-teman. Jangan cuma saya saja yang on cam. Nanti saya kayak ngajar hantu gitu. Dan nanti kalau ada pertanyaan, kalau kalian mau menyampaikan pendapat, bisa on mic ya. Keaktifan kalian juga dinilai di sini, oke? Baik, sebelum saya memberitahu materi apa yang akan kita bahas, dan mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu kita akan membahas materi apa, kita akan membahas materi mengenai pengertian, tujuan, peran, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Gitu ya.
Nah, sebelum itu kita akan bermain games terlebih dahulu untuk memacu semangat kalian biar pagi hari ini tidak lemes banget gitu ya. Jadi harus semangat gitu. Sudah siap untuk mengikuti gamesnya? Dong. Oke, Bu. di sini untuk nama gamesnya yaitu Challenge Ejaan Madu. Di sini ini sangat populer sekali di TikTok. Mungkin buat kalian juga sering lihat di FYP ya, ada muncul apa sih game-game kayak gini. Dan menurut saya ini menarik, jadi saya bawa di pelajaran saya. Jadi untuk permainannya seperti ini, saya akan menunjuk salah satu siswa untuk bermain games. Nah, nanti siswa yang saya tunjuk ini memilih temannya untuk melanjutkan ejaan kata yang akan saya kasih nantinya. Di dalam kata itu nanti ada 4 huruf dan 5 huruf. Nanti ini kan saya acak gitu apa kata-katanya. Nanti ejaan ini dinyanyikan dengan nada lagunya Madu dan Racun. Kayak madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Tapi ini hanya ejaan saja gitu. Saya kasih contoh ya. Seperti ini gambarannya. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Kamu, K-A-K-M-U-mu gitu. Nah, nanti saya dulu, saya akan kasih ke salah satu siswa, nanti siswa itu melanjutkan ejaannya. Dan di sini saya sudah menyiapkan kata-katanya. Saya izin share screen ya. Nih, ada 8 kata yang sudah saya siapkan. Jadi nanti sebelum menyebutkan ejaan kata ini, yang kata yang saya siapkan, di depannya itu harus ada kata madunya yang untuk dieja. Jadi kata madu ini selalu diikutkan. Sudah bisa dipahami enggak? Insya Allah bisa, Bu. Dicoba Insya dulu Allah ya. bisa. Contohnya nih. Saya memilih si Anissa. Coba ya Anissa ya. Baik, Bu. Oke, kita mulai. Coba ya. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Mobil. Nah, ejaannya Anissa yang jawab. Coba. Baik, Bu. Coba lagi ya. Langsung dijawab ya nanti ya. Oke, Bu. Oke. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Mobil. M-O-M-O-B-I-L. Nah, ya pinter. Nah, jadi ejaannya tuh seperti itu. Kalau nanti ada yang salah dalam menyebutkan ejaan, ini kan tadi 5 kata ya ejaannya. Yang 4 kata contohnya kayak madu tadi. M-A-M-A-D-U-D-U. Madu gitu. Kalau 5 kata mobil, M-O-M-O-B-I-L gitu. Doang. Itu ya teman-teman ya. Nanti Anissa nunjuk temennya. Pertama madu harus disebutkan dulu, baru nanti kata selanjutnya itu Maret, Guci, hidup. Yang salah mengeja nanti akan ada hukumannya. Untuk di Boleh tahu apa, Bu, hukumannya? hukumannya apa ya? Enaknya ya. Ya gampang lah. Nanti di belakang kalian tahu sendiri hukumannya apa. Yang penting kita bermain dulu ya buat senang-senang, buat menambah energi semangat kalian. Oke? Kita mulai. Di sini saya akan menunjuk Wasila untuk jadi peserta pertama. Baik, Bu. Kita pemanasan dulu ya. Coba ya Wasila ya. Nggih, Bu. Siap. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Mobil. M-O-M-O-B-I-L. Oke, bisa berarti. Ulang. Dengan kata Maret. Madu, M-A-M-A-D-U-D-U. Maret. M-A-M-A-R-E-T. Oke, siap. Pinter-pinter. Selanjutnya Wasila nunjuk temennya nih. Siapa nih Wasila nih? Saya nunjuk Tiara, Bu. Oke, Tiara. Siap-siap. Jangan sampai salah Oke. mengeja. Bisa dimulai. Madu. M-A-M-A-D-U-D-U. Gusi. G-U-G-S-I. Yo. Kenapa, Tiara? Kenapa? Aduh, Bu, ulang, Bu. Ya, ulang. Oke, masih dikasih kesempatan. G-U-G-S-I sih. Masih dikasih kesempatan sama saya. Ayo, ulang. Ulang, Wasila. Madu. M-A-M-A-D-U-D-U. Gusi. G-U-G-S-I sih. Ye, Tiara benar untuk ejaannya. Selanjutnya Tiara pilih temannya satu. Dengan Pilih kata Asep. eja hidup. Pilih Asep, Bu. Asep? Siap, Sep. Dipilih Tiara. Siap. Siap, Asep. Siap, oke.
Mulai ya. Mulai, silakan. Madu, MA Made Udu. Hidup. HIDUP. Oke, mulai ngerti nih kayak permainannya. Sip. Sudah benar. Selanjutnya, Asep, milih teman. Motor Anissa katanya. Bu yang belum. Ya, Anissa ayo. yang Ya, silakan. mulai ya. Mulai. Madu, MA Made Udu. Motor. MOTOR. Selanjutnya, Anissa milih temannya lagi. Tiara lagi, Bu. Oh, Tiara, boleh. Oke. Katanya kursi. Saya Madu, MA Made Udu. Kursi. KUku RSI. Easy. Lagi-lagi Tiara milih siapa? Kok nggak ada yang salah sih? Pilih. Apa nih terlalu gampang ya? Pilih Mbak Wasil. Mulai ya. Madu, MA Made Udu. Hidup. HIDUP. Oke, mantap. Ayo, Mbak Wasil milih siapa nih? Saya pilih Septian, Bu. Septian, silakan. Katanya gagu ya. Biar lebih, saya nih putihkan aja deh, biar tidak ngebayang kata-katanya. Mulai ya, Bu. Ya, bisa dimulai. Madu, MA Made Udu. Gagu. GAGUGU. Septian berhasil. Masih berhasil, kok nggak ada yang salah. Heran saya, padahal ini kata-katanya menurut saya sudah lumayan susah ya. Septian milih siapa, Sep? Pilih tuh 3 wanita. Terakhir. Pilih Anissa lagi, Bu. Oh, pilih Anissa lagi. Oke, silahkan. Kata-katanya adalah lomba ya. Madu, MA Made Udu. Lomba. LOLO MBA. Berhasil lagi nih teman-teman semuanya ya. Ternyata dari tepuk tangan yang meriah buat kita. Gak ada yang salah, jadi gak ada yang dapat hukuman dari saya. Saya sedih karena kalian hebat-hebat, karena kalian bisa jawab semua ejaannya dengan benar. Dan game pun selesai. Bagaimana gamesnya? Seru nggak menurut kalian? Seru. Seru. Seru banget. Tapi sepertinya lebih seru jika kita offline, ya nggak sih? Doain aja ya teman-teman, doakan semoga sekolah bisa cepat offline lagi, gak ada online ya. Oke, itu tadi penyemangat kita hari ini dengan games challenge ejaan Madu. Selanjutnya kita akan ke materi. Jadi dimohon untuk menyimak dengan baik ya. Oke, seperti yang telah saya bilang tadi, bahwa kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, peran, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan kompetensi dasar apa yang akan kita capai, gitu ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kompetensi dasar dari materi ini yang pertama 3.1 itu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Lalu 4.1 mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai perannya. Lalu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Nah, tujuannya diharapkan kalian bisa mengetahui dan menjelaskan pengertian dasar tentang akuntansi dan bisa mengetahui tujuannya apa, perannya apa, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ini tuh siapa saja. Nah, indikator yang akan kita bahas pastinya tentang pengertian akuntansi, tujuan dan fungsi akuntansi, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pastinya kan dalam perusahaan itu akan ada kegiatan akuntansi ya teman-teman. Entah itu perusahaan mebel, pabrik, koperasi, sekolah maupun kelas sekalipun, itu pasti akan ada kegiatan akuntansinya. Nah, diambil contoh untuk kelas, kegiatannya itu seperti bendahara, mencatat kas masuk dan kas yang akan dikeluarkan oleh kelas tersebut gitu. Nah, lalu sebenarnya akuntansi sendiri itu apa? Kalian sudah pernah mendengar tentang akuntansi itu apa? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Saya, Bu. Ya, Septian, apa? Mohon maaf Ibu kalau salah. Nggak apa-apa. Menurut
buku yang saya baca, akuntansi itu kegiatan di mana kegiatan tersebut dimulai dari pengelompokan, pencatatan, terus apalagi ya Bu ya? Lupa saya. Saya buka Ya. dulu. Pengelompokan, pencatatan, terus apa itu Bu yang jadikan satu itu Bu? Pembukuan. Ya, pembukuan, terus habis itu, oh ya pelaporan, seperti itu Bu, dalam sebuah perusahaan. Sehingga kita tahu bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut, terutama kinerja keuangannya. Gitu. Apakah mengalami profit ataupun mengalami kerugian, seperti itu Bu. Oke, bagus Asep jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan dari pernyataan yang disampaikan oleh Septian? Saya Bu, singkat aja ya Bu. Ya, Anissa. Tahunya saya akuntansi itu Bu, debit kredit gitu. Jadi Oh, nanti debit transaksinya kredit, kalau ya. bertambah masuk di debit, kalau berkurang jadinya di kredit gitu. Oh ya, itu kayak persamaan akuntansinya itu ya. Ya Bu. Oke, ternyata teman-teman sudah cukup mengenal, cukup tahu tentang akuntansi itu apa gitu ya. Nah, biar kita lebih jelas, di sini saya sudah terapkan menurut beberapa ahli gitu ya. Nah, menurut Amin pada tahun 1997 bahwa akuntansi ini adalah aktivitas jasa dari mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan, dan mengikhtiarkan kejadian atau peristiwa transaksi ekonomi yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi kuantitatif dan bersifat keuangan yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan. Seperti yang telah disampaikan oleh Asep, itu sudah benar pengertian akuntansinya. Lalu menurut Abu Bakar dan Wibowo tahun 2004, akuntansi ini adalah proses dari pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian terhadap transaksi ekonomi dari suatu perusahaan atau instansi. Dan ternyata nih teman-teman, pengertian akuntansi ini telah dikategorikan menjadi dua sudut pandang. Nah, apa saja? Yang pertama ada definisi dari pengguna jasa akuntansi dan definisi dari proses kegiatannya. Nah, dari sudut pengguna jasa akuntansi ini, akuntansi itu adalah ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan secara efisien dan sebagai alat evaluasi kegiatan suatu perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu membutuhkan informasi akuntansi sebagai alat nantinya, alat evaluasi. Benar katanya Asep, apakah perusahaan itu berjalan dengan lancar, mendapatkan profit, atau malah mendapatkan kerugian. Sehingga nanti perusahaan itu akan mengambil keputusan, perencanaan apa yang akan dilanjutkan oleh perusahaan untuk bisnisnya itu tetap berjalan. Nah, lalu ada menurut sudut pandang dari proses kegiatan. Nah, di mana prosesnya dimulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penganalisian data keuangan satu perusahaan sehingga menjadi kegiatan yang kompleks. Jadi kegiatan akuntansi ini bukan hanya pencatatan saja, bukan hanya penggolongan saja, namun mencakup beberapa kegiatan tersebut, sehingga kegiatannya menjadi kompleks. Nah, selanjutnya, informasi akuntansi diperlukan untuk apa sih untuk perusahaan? Yang pertama yaitu membuat perencanaan, pengawasan yang efektif, dan pengambilan keputusan. Lagi-lagi, informasi akuntansi itu dibutuhkan untuk pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Dan pastinya yang kedua ada pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada investor, pemilik, kreditor, pemerintah, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Karena perusahaan itu tidak bisa hidup sendiri juga, tidak bisa bangun sendiri, pasti akan dibantu oleh kreditor, pemerintah, investor gitu dalam mengembangkan bisnisnya. Sehingga mereka pun pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan membutuhkan informasi akuntansi. Untuk apa? Nah, selanjutnya nanti akan dibahas di pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, akuntansi ini memiliki kriteria yang harus ada. Yang pertama itu mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Nah, setelah identifikasi maka akan ada proses dan menganalisis data yang relevan. Setelah itu akan diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Nah, intinya kegiatan atau aktivitas kegiatan akuntansi itu ada 3 nih teman-teman, yaitu ada pengidentifikasian, pencatatan, dan komunikasi sebuah peristiwa ekonomi dari perusahaan yang nantinya akan menghasilkan informasi bagi pengguna jasa informasi akuntansi. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat gambar berikut. Nih. Jadi sebuah perusahaan pastinya akan ada transaksi-transaksi yang terjadi, entah itu pembelian, penjualan, atau pinjaman gitu ya.
Nah, nantinya di bagian identifikasi ini akan memilih transaksi dan akan mengurutkan transaksi dari tanggal transaksi pertama sampai akhir seperti itu. Barulah nanti akan dicatat. Nah, di pencatatan ini nantinya akan ada kegiatan penggolongan transaksi-transaksi, kas masuk atau kas keluar, pinjaman, hutang, dan lain sebagainya. Baru nanti akan terjadi pengiktisaran atau penyusunan laporan keuangan. Sehingga nanti dari pengiktisaran ini akan dikomunikasikan kepada pihak internal terlebih dahulu dalam bidang keuangan, yaitu untuk mempersiapkan laporan keuangan. Nah, setelah siap nih laporan keuangannya, maka akan dianalisis. Baru nanti akan dikomunikasikan dan akan dipresentasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya akuntansi itu merupakan suatu aktivitas dari proses pengidentifikasian sampai pelaporan data keuangan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan atau nantinya bisa disebut dengan informasi akuntansi ya, kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan tentang pengertian akuntansi. Belum, Bu. Oke, berarti sudah bisa dipahami ya tentang pengertian akuntansi ini ya. Insya Allah sudah, Bu. Bisa, Bu. Jadi bukan hanya debit kredit, bukan hanya pencatatan saja, bukan hanya pembukuan saja gitu ya, tapi mencakup semua itu, gitu ya. Yang nantinya outputnya adalah laporan keuangan. Oke, jika tidak ada, kita lanjut untuk materi kedua, yaitu tujuan dan fungsi dari akuntansi. Setelah tadi membaca pengertian, apakah kalian sudah mengetahui sih tujuan akuntansi ini sebenarnya apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Oke, jadi untuk tujuan dari akuntansi sendiri ini utamanya adalah menghasilkan sebuah informasi yang nantinya membantu perusahaan untuk mengambil keputusan. Sebelum itu pastinya akan ada kegiatan-kegiatan yang harus dilalui oleh perusahaan, gitu ya. Maka dari itu tujuan akuntansi yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data transaksi. Setiap transaksi perusahaan pasti akan dikumpulkan dan akan disimpan untuk memudahkan mereka dalam penyusunan laporan keuangan nanti. Gitu. Nah, setelah dikumpulkan, maka akan diproseslah data menjadi informasi akuntansi. Jika telah diproses, maka perusahaan akan melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan. Apakah aset perusahaan itu apakah ada yang bertambah atau ada yang berkurang. Nah, dari itu, maka akan terjadinya efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Karena perencanaan keuangannya sudah ditata dengan rapi, sehingga membuat perusahaan itu lebih efisien dalam mengeluarkan biaya. Barulah nanti akan disajikan data keuangan yang sistematis dan akurat. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi dari akuntansi. Yang pertama yaitu sebagai tolak ukur perusahaan. Di mana nantinya kita sudah kondisi perusahaan kita dapat terlihat dari informasi yang telah disampaikan. Lalu yang kedua ada sebagai sistem informasi. Nah, sistem informasi akuntansi dibutuhkan untuk menyusun informasi keuangan sebagai alat untuk mengumpulkan data tentang transaksi dan kegiatan bisnis perusahaan. Nah, fungsi yang ketiga itu perhitungan dalam pembayaran pajak. Nah, pastinya dalam sebuah perusahaan itu akan membayar pajak gitu. Nah, pajak perusahaan wajib dibayarkan agar perusahaan itu tidak ditutup izin usahanya. Oleh karena itu, untuk menghitung besaran pajak perusahaan, diperlukanlah data untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak berdasarkan laba tahunan pada akhir tahun. Yang keempat, ada penetapan aktivitas perusahaan. Perusahaan itu berpegang teguh pada laporan keuangan agar perusahaan bisa mengalokasikan sumber dana untuk keperluan membayar hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, serta kebutuhan lainnya. Yang kelima itu ada menghitung laba atau rugi perusahaan. Nah, fungsinya itu untuk melihat apakah perusahaan telah mencapai target dengan jelas, yaitu mendapatkan keuntungan atau malah mendapatkan kerugian. Dan yang keenam, sebagai pengendalian investor. Nah, jika nih perusahaan memiliki profitabilitas yang bagus atau kemampuan untuk mencapai laba itu yang bagus, yang baik, maka akan menarik minat para investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Maka laporan keuangan harus baik dan benar sehingga para investor ini mudah untuk melihat kondisi perusahaan. Nah, informasi akuntansi ini sangat berperan penting bagi menjalankan sebuah perusahaan nih teman-teman. Dengan adanya informasi ini, baik perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih efektif dan efisien. Karena ada pengendalian investor tadi. Selain itu, informasi akuntansi yang dihasilkan ini dapat dipertanggungjawabkan, yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai keuangan perusahaan maupun digunakan oleh pihak eksternal perusahaan untuk
hubungan dengan kegiatan bisnis. Jadi itu fungsi-fungsi dari akuntansi. Selanjutnya kita beralih kepada peran akuntansi. Di dalam peran akuntansi ini ada 4 peran. Yang pertama adalah sebagai analisis bisnis, di mana data akuntansi akan mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan dan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan. Jadi perusahaan itu sudah bisa menganalisis apa sih yang akan diambil nanti, keputusan apa, perencanaan apa untuk selanjutnya gitu. Baru ini yang kedua perencanaan bisnis. Nah, setelah dianalisis pasti akan membuat perencanaan. Ya, pengertiannya setelah tahu analisisnya, maka perusahaan akan membuat perencanaan untuk kedepannya seperti apa. Setelah tahu, maka peran yang selanjutnya adalah penghubung untuk pihak ketiga. Pihak ketiga ini siapa? Pihak eksternal perusahaan. Gitu ya. Nah, informasi yang dihasilkan akan menjadi jembatan penghubung antara perusahaan kepada pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dan peran yang terakhir adalah keputusan investasi. Akuntansi itu berfungsi untuk memberikan perusahaan tuh sebuah pertimbangan ya ketika akan melakukan investasi. Dari hasil analisisnya tadi, itu akan dapat dilihat berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah itu perusahaan akan memilih bentuk investasinya itu seperti apa, seperti saham kah, obligasi kah, atau investasi lainnya. Itu perannya, jadi dari perannya sebagai analisis bisnis, perencanaan bisnis, penghubung kepada pihak ketiga, dan keputusan investasi untuk perusahaan. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa lah, ini masih mudah, ini masih awal, ya masih hanya teori saja, belum hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan itu pun lebih mudah lagi loh nanti. Selanjutnya kita akan beralih kepada pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Di sini saya ingin bertanya, siapa saja sih pihak yang butuh informasi akuntansi itu? Tadi kan juga sudah sedikit sudah dibocorkan kan ya, pihak-pihak apa aja yang butuh informasi. Mungkin ada yang ingat? Pihak internal dan eksternal, Bu. Pihak internal tuh siapa? Eksternal tuh siapa, Sep? Kalau internal tadi siapa ya? Itu manajer perusahaan, terus ada karyawan juga. Udah itu, Bu. Itu sudah salah satu dari pihak yang butuh informasi akuntansi ya. Saya sudah benar untuk menjawabnya. Lalu untuk pihak eksternalnya itu siapa, Sep? Kalau kamu tahu. Tadi saya dengar itu ada kreditur sama investor. Itu kira-kira bedanya apa ya, Bu? Nah, mungkin ada yang tahu nih bedanya investor dan kreditor itu apa. Tadi saya tanya tuh teman-teman, bedanya kreditor dan investor itu apa gitu. Ada yang tahu kah? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Wasil. Kalau kreditor itu yang minjemin duit, Bu. Kalau yang investor itu yang ini kayak menanamkan modal gitu, Bu. Betul ya? Tuh, ya benar. Ya, jadi untuk investor itu adalah orang yang menanamkan modal ke perusahaan. Gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan juga di perusahaan tersebut. Sedangkan kreditor adalah orang atau perusahaan yang meminjamkan uang kepada perusahaan itu. Sehingga perusahaan yang pinjam uang ini, dia punya utang kepada kreditor ini. Gitu. Gitu, Asep. Bisa diterima, Asep? Gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu ya. Iya, Bu, terima kasih. Bu Aca, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke laptop. Ya, benar kata Asep tadi, yang internal itu ada manajer dan karyawan, dan untuk yang eksternal itu ada kreditur, ada investor, dan lain sebagainya. Di sini, sebelum kita lanjut untuk mengenal pihak mana saja yang butuh informasi akuntansi dan kenapa butuh gitu ya, saya sudah menyiapkan studi kasus buat kalian. Tereng, ada studi kasus. Ini studi kasusnya. Nah, akan ada 3 gambar ya. Dari 3 gambar ini, ada investor, manajemen perusahaan, dan karyawan. Tugas kalian adalah, nah dari 3 gambar di atas, coba kelompokkan mana yang menjadi pihak internal dan eksternal. Lalu jelaskan mengapa para 3 pihak tersebut membutuhkan informasi akuntansi. Di sini saya sudah membentuk 2 kelompok, ya. Untuk diskusi bisa melalui chat. 1 saya memilih Septian dan Wasila. Kelompok 2, Anissa dan Tiara. Saya kasih waktu selama 5 menit mendiskusikan dari 3 ini mana yang termasuk internal, eksternal, dan mengapa mereka membutuhkan informasi akuntansi. Gimana? Bisa diterima? Baik, Bu. Nanti kembali lagi jam 8.20. Oke, dimulai dari sekarang.
Oke, sudah cukup untuk diskusinya ya, teman-teman. Gimana? Ada kesulitan kah? Alhamdulillah tidak, Bu. Oke, karena waktunya sudah lewat 1 menit, kalian kan sudah berdiskusi ini ya. Jadi sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya dari 3 gambar ini, mana yang masuk internal dan mana yang eksternal terlebih dahulu. Baik, Bu. Wasila sudah siap? Siap, Sep. Oke. Kita kelompokkan terlebih dahulu gitu, Bu. Untuk gambar yang pertama yakni investor. Saat kami diskusi tadi, kami memutuskan bahwasannya investor merupakan pihak eksternal. Lalu yang B, manajer atau manajemen perusahaan adalah pihak internal pihak internal yang membutuhkan informasi akuntansi. Lalu yang terakhir karyawan juga merupakan pihak internalnya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Untuk penggolongan dari 3 gambar ini, mana yang masuk internal, mana yang masuk eksternal? Menurut kami, investor dan juga karyawan itu masuk pihak eksternal. Dan manajemen perusahaan itu masuk pihak internal. Nah, akan saya jelaskan dulu mengapa pihak investor masuk ke pihak eksternal. Karena investor merupakan pengguna informasi akuntansi yang mana mereka mempunyai dana untuk ditanamkan kepada perusahaan yang memiliki profitabilitas dan bertumbuh. Nah, sehingga nanti investor dapat dengan tepat untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau menjual saham investasinya itu. Dan kemudian kenapa karyawan masuk ke pihak eksternal, karena karyawan itu merupakan bagian keluar perusahaan, jadi nggak masuk ke dalam manajemen perusahaan. Karyawan itu kami ibaratkan seperti masyarakat umum yang mana menjadikan laporan keuangan itu cuma sebagai melihatlah apa perusahaannya ini memiliki laba yang tinggi atau mungkin masih rendah, cuma sebagai informasi saja, hanya sebagai pembaca saja. Kemudian manajemen perusahaan dijelaskan oleh rekan saya Tiara. Ya, manajemen perusahaan itu masuk ke dalam pihak internal perusahaan, karena manajemen perusahaan ini itu membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan juga menganalisis kinerja dan juga posisi keuangan dari perusahaan tersebut. Di sini juga manajemen perusahaan itu memberikan sebuah informasi berupa catatan finansial sebelum dan juga sesudah, lalu hasil operasi perusahaan dan juga perencanaan di masa yang akan datang. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kelompok 2 sudah menjawab mengenai alasan mengapa ketiga gambar ini membutuhkan informasi akuntansi ya. Untuk kelompok 1 tadi belum menjelaskan ya. Iya, Bu, belum. Coba menurut kelompok 1, alasan apa yang mereka ini butuh informasi akuntansi gitu. Baik, Bu, akan dimulai oleh Septian dulu, Bu. Oke, dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama yakni investor. Kenapa kok investor membutuhkan informasi? Karena informasi tersebut digunakan untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan atau perusahaan yang bersangkutan. Investor juga telah melakukan penanaman modal pada suatu usaha dengan tujuan untuk nantinya mendapatkan hasil. Seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua yakni manajemen perusahaan. Kenapa kok memerlukan informasi akuntansi? Yakni untuk penyusunan perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai, serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan di masa yang akan datang. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya yakni karyawan akan dijelaskan oleh Wasila, monggo. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah pihak karyawan, di mana pihak karyawan ini kami golongkan ke dalam pihak internal. Nah, mengapa si karyawan ini membutuhkan informasi akuntansi? Yaitu yang pertama, karena seorang karyawan ini nantinya untuk mengetahui prospek si perusahaan itu, prospeknya ke depannya itu memiliki prospek yang bagus atau kurang bagus, dilihat dari laba atau ruginya si perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian
si karyawan tersebut akan mengetahui nantinya itu akan mengetahui terkait dengan gaji yang mungkin mereka itu akan dapatkan nantinya, misalkan laba, nantinya maka akan memungkinkan gajinya itu akan naik seperti itu, Bu. Nah, Bu, ini saya mau tanya, Bu, itu kan yang kelompok 2 itu kan digolongkan ke pihak eksternal. Nah, menurut kami ini digolongkan ke pihak internal, Bu. Menurut Ibu yang benar yang mana ya, Bu? Oke, terima kasih untuk kedua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jawabannya sudah bagus-bagus ya memang. Dan ada pertanyaan dari Wasil ya. Karyawan ini sebenarnya masuk eksternal atau internal ya, Bu? Gitu ya? Untuk lebih jelas dan lebih detailnya, sekarang kita akan membahas pihak-pihak ini sebagai berikut. Disimak ya, biar kalian tahu ternyata karyawan ini masuk mana, internal atau eksternal. Lalu ya, bagian internal ini apa aja, eksternal ini apa aja, gitu ya. Jawabannya sudah bagus-bagus tadi. Dan jangan lupa nanti di-upload di MMT ya. Baik, Oke, Bu. untuk menindaklanjuti jawaban mana yang benar, mana yang kurang benar, gitu, kita akan simak materi berikut ini. Nah, pastinya informasi akuntansi ini akan dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan yang sangat bervariasi dan berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan yang akan dicapainya nanti. Nah, para pihak-pihak atau pengguna informasi akuntansi ini dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu internal dan eksternal. Internal ini yang langsung ada di dalam perusahaan, gitu. Sedangkan eksternal yang membantu dari luar. Pihak-pihak yang membantu perusahaan dari luar, yang bekerja sama dengan perusahaan. Gitu. Lalu pihak internalnya apa saja? Ada 3 nih, ada pemilik, manajemen, dan karyawan. Karena tadi Wasil bertanya, karyawan masuk mana? Ternyata karyawan masuk internal. Mengapa? Sebentar lagi akan saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemilik terlebih dahulu. Nah, pihak internal yang pertama adalah pemilik. Nah, setiap pemilik perusahaan ini akan menghendaki dana yang akan ditanamkan dapat terus berkembang. Jadi ingin modal yang pemilik ini keluarkan itu akan terus berkembang. Nah, mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apa saja yang telah mereka terima dari perusahaan dan apa saja yang telah dikeluarkan oleh perusahaan itu dalam periode tertentu. Lalu yang kedua ada manajemen. Nah, manajemen ini fungsinya untuk mengevaluasi sebagai alat evaluasi dan sebagai menganalisis kinerja dan posisi keuangan serta menentukan mampukah perusahaan ini melunasi kewajiban-kewajibannya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Sehingga nantinya mereka akan menyusun tindakan apa yang akan mereka buat sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan nantinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah karyawan. Karyawan ternyata masuk ke dalam pihak ketiga dari pihak internal. Nah, lalu kenapa karyawan ini masuk ke dalam internal? Karena kan di dalam perusahaan itu ada pekerja ya. Pekerjanya ini adalah karyawan itu. Karyawan ini yang membantu perusahaan secara langsung, gitu kan? Jadi karyawan masuk ke dalam pihak internal. Nah, karyawan membutuhkan informasi akuntansi ini sebagai penentuan haknya mereka sebagai karyawan. Seperti menaikkan gaji, tunjangan-tunjangan yang didapat, dan melihat prospek perusahaan. Itu sehat nggak sih perusahaan yang saya tempati ini? Baik nggak sih? Atau malah, wah ternyata perusahaan saya mengalami kerugian, saya akan pindah. Gitu. Juga penentuan keputusan karyawan, akan lanjut nggak sih karyawan di perusahaan ini, atau malah memilih untuk mundur dari perusahaan. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaannya Wasila, bahwa karyawan masuk ke dalam pihak internal. Gitu. Kita ke pihak eksternal. Di sini ada beberapa pihak yang dari eksternal. Yang pertama adalah kreditor, yaitu orang yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, kreditor ini butuh informasi akuntansi untuk mengevaluasi besarnya tingkat resiko dari pemberian kredit atau pinjaman uangnya. Selanjutnya ada pemerintah. Nah, pemerintah membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan besarnya pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jenis informasi yang dibutuhkan yaitu ada data-data akuntansi yang berhubungan dengan kepemerintahan. Pihak eksternal yang ketiga adalah investor, yaitu penanaman yang menanamkan modal. Investor adalah orang yang menanamkan modal. Nah, untuk apa? Dia tahu informasi akuntansi ya, untuk mengetahui apakah dana yang mereka tanam kepada manajemen perusahaan itu digunakan dengan baik dan apakah perusahaan itu memiliki profitabilitas dan akan bertumbuh gitu di masa yang akan datang. Benar yang telah disampaikan oleh kalian tadi, untuk melihat perusahaan ini apakah memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan.
Sehingga investor nanti dapat melihat jika perusahaan ini memiliki kinerja yang baik dalam profitabilitasnya, maka investor akan tetap menanamkan modal. Jika investor melihat bahwa perusahaan ini ternyata tidak memiliki kemampuan itu, investor bisa mencabut perjanjiannya tersebut atau tidak menanamkan lagi modalnya kepada perusahaan tersebut. Yang keempat ada konsumen. Nah, konsumen ini merupakan bagian dari pemakaian produk yang dijual oleh perusahaan atau partner bisnis. Nah, konsumen membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat gambaran apakah perusahaan ini layak untuk menjadi tempat kredit di masa yang akan datang. Dan apakah akan selalu menyediakan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Yang kelima ada masyarakat. Nah, ini masyarakat, yaitu untuk mengetahui kontribusi perusahaan dalam perekonomian sebagai pelaku ekonomi dan sebagai pemberian informasi seperti kepentingan riset, pendidikan, dan sebagainya. Yang keenam, ada praktisi atau para pekerja dan analisis keuangan. Gunanya untuk apa mereka membutuhkan informasi akuntansi? Untuk memprediksi situasi perekonomian saat ini, yaitu menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan, pendapatan nasional, dan sebagainya. Itulah pihak-pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi. Tidak disangka materi kita sudah habis, teman-teman, untuk pertemuan kali ini. Bagaimana, teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham mengenai materi pada pertemuan kali ini? Insya Allah sudah paham. Sudah paham ya? Jadi untuk karyawan tadi ya, untuk kelompok 2, ternyata karyawan itu masuk pihak internal ya. Gitu. Oke, Bu, siap. Karena kita sudah selesai dan kalian tidak ada yang ingin bertanya, untuk menutup pertemuan kali ini kita akan tutup dengan sebuah kuis. Ya, kok kuis lagi, Bu? Ya, biar kalian juga ingat ya, tadi kita sudah bahas apa gitu. Saya akan share untuk gamesnya. Silakan bergabung. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai games ini ya. Ini merupakan games yang namanya adalah Tebak Apakah Aku. Nah, games ini dilakukan untuk melihat kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran tentang pengertian, tujuan, peran, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi potensi. Games ini bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi Games Quiz, dan nantinya siswa akan menerima link quiz dan akan masuk pada website Quizizz yang telah disediakan oleh guru. Dan saya telah menyiapkan 4 soal untuk quiz kali ini. Ica, Wasila, Tiara, Asep. Oke. Tata cara mainnya seperti ini. Mempersiapkan komputer, laptop, atau HP. Selanjutnya, guru akan mengirimkan link quiz melalui grup WhatsApp. Siswa bergabung pada link yang telah disediakan. Setelah itu, siswa mulai untuk bermain quiz. Soal ini terdiri dari 4 soal. Bentuk games ini seperti quiz, namun ingin memberikan kesan yang menyenangkan bagi siswa. Akan ada 2 opsi jawaban. Jadi, siswa tinggal memilih jawaban yang benar. Bagi siswa yang menjawab soal dengan benar, guru akan memberikan 25 poin. Dan yang salah tidak mendapatkan poin. Maka total poin yang akan diterima oleh setiap peserta adalah 100 poin. Siap ya? Siap apa siap nih? Deg-degan nggak sih kalian? Enggak. Enggak Deg-degan banget, Bu. Siap. Oke. Kita mulai. 1, 2. Coba sinyalnya jangan sampai cek dulu ya. Oke semua ya, sinyalnya ya. Oke. Yang seneng dong Anissa, jangan cemberut. Oke, 1, 2, mulai. Ayo, peringkat kalian akan terlihat secara live. Tiara, ayo Tiara. Wah, Ica sebenarnya sudah selesai. Wasila. Asep juga sudah selesai. Tinggal 1. Dan siapakah yang berhitung juara? Wah, Ica juara 1 untuk games kali ini. Yang masih salah nggak apa-apa, ini hanya games ya. Mungkin karena waktunya atau karena sinyal. Nanti lebih ditingkatkan lagi ya, teman-teman. Wah, hebat. Gimana? Seru nggak games ini? Seru banget, Bu. Seru banget ya. Wih. Juara 1 Ica, juara 2 Septian, dan juara 3 Wasila. Dan juara 4 adalah Tiara. Nggak apa-apa ya, Tiara ya.
masih ada kesempatan selanjutnya. Oke? Oke. Oke, alhamdulillah kita sudah di ujung pertemuan pertama kita di sini. Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Apa sudah cukup? Insya Allah cukup, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah cukup. Jika seperti itu, terima kasih telah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa cari referensinya di internet atau mau bertanya pada saya, dipersilahkan nanti japri saja kepada saya. Saya ingatkan selalu untuk tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan meski sekarang COVID sudah mulai menurun ya. Mungkin juga kemarin ada yang kena sakit demam 2022, lebih dijaga lagi kondisinya. Sehat selalu untuk kita semua. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu nanti biar pembelajarannya lancar gitu ya. Dan saya ingatkan lagi bahwa nantinya di setiap pertemuan saya akan mengadakan kuis di akhir pertemuan. Gitu ya. Untuk melihat benar nggak sih kalian benar-benar memahami, benar-benar menyimak apa yang saya presentasikan gitu. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan sebuah kata-kata. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maka lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Aca. Terima kasih, Bu. Bisa kelangkong. Thank you. Saya end meeting ya. Ya, Bu.